Sebagian kalangan kadang mengira bahwa persoalan-persoalan teologis itu semuanya adalah persoalan yang bersifat qat'i. Dalam arti ketika orang berbuat salah, ketika orang beristihad secara keliru, maka istihad yang keliru ini bisa berkonsekuensi pada kekufuran. Oke. Nah, tapi kalau kita baca buku-buku teologi, buku-buku ilmu kalam, baik klasik maupun kontemporer, sejujurnya persoalan-persoalan teologis atau akidah itu nggak semuanya berkaitan dengan usul. Dalam arti tidak semuanya berkaitan dengan dasar-dasar yang kalau orang keliru memahami dasar itu, maka itu berkonsekuensi pada kekufuran gitu loh. Jadi dalam usuluddin itu sendiri sejujurnya ada furu, ada cabang-cabang. Nah, tapi cabang-cabang atau persoalan-persoalan partikular dalam usuluddin ini tidak persis sama dengan persoalan partikular dalam fikih. Nah, di sana ada perdebatan apakah kalau orang keliru dalam soal furu usuluddin, dalam soal partikular dalam usuluddin itu berkonsekuensi pada bid'ah atau celaan begitu kira-kira secara agama atau tidak, atau itu sama dengan persoalan fikih. Sekarang kita melihat adanya banyak mazhab dalam fikih, masing-masing punya pandangan berbeda dan hampir jarang kita temukan klaim para fuqaha yang mengatakan ini mazhab Syafi'i melihat mazhab Abu Hanifah sebagai mazhab mubtadi, ahli bid'ah begitu kira-kira. Justru perkataan yang masuk dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa ra'yu shawab walakin yahtamilu khata wa ra'yu ghairi khata walakin yahtamilu shawab. Pandangan saya benar tapi masih ada kemungkinan salah. Pandangan selain saya itu yang berbeda dengan saya itu salah tapi masih kemungkinan benar. Ada fleksibilitas gitu ya, ada kelunturan dalam masalah fikih. Orang yang berbeda dalam masalah furu fikih itu nggak berkonsekuensi pada tuduhan bid'ah, apalagi kekufuran. Nah, beda dengan persoalan partikular dalam usuluddin. Nah, gimana itu kalau orang misalnya Asy'ariyah dengan Mu'tazilah keliru dalam soal misalnya khalq af'alil ibad. Begitu kira-kira, sementara Asy'ariyah mengatakan enggak, yang menciptakan perbuatan hamba itu adalah Allah seutuhnya. Tidak ada peranan manusia dalam penciptaan perbuatan itu meskipun ada kasab di sana. Ini pandangan yang benar misalnya dan ini pandangan yang keliru. Nah, kelirunya ini berkonsekuensi pada kekufuran atau tidak? Hampir sebagian besar para teolog tidak ada yang mengkafirkan Mu'tazilah. Tetapi tuduhan-tuduhan bid'ah itu bisa kita jumpai dalam banyak halaman kitab-kitab kalam. Nah, itu hanya sebagai jendela untuk memberikan pemahaman kepada Anda tentang pentingnya buku ini. Oke. At-Taqlid wal Ijtihad fi Usuluddin. Alhamdulillah saya sudah membacanya. Biasanya kalau membaca saya suka kasih stabilo ya, sebagai bukti aja. Saya sudah membaca buku ini, terus terang ini buku bagus. Bahasan pengemasannya enak. Kemudian alur pembahasannya juga sistematis. Dan yang menarik, penulis buku ini sejak awal dia berkomitmen untuk menisbahkan atau menisbahkan itu apa bahasa Indonesianya ya, menisbatkan perkataan-perkataan ulama kepada sumber-sumber aslinya. Karena selama ini banyak akwal atau perkataan-perkataan ulama yang dinisbatkan kepada ulama tertentu, ternyata setelah ditahqiq gitu kira-kira, setelah diverifikasi ternyata enggak. Nah, dalam banyak halaman buku ini Anda akan menjumpai itu. Jadi ketika misalnya ada qaul yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari yang mengkafirkan muqallid. Kebetulan salah satu tema penting di kitab ini juga itu membahas tentang taklid. Apakah taklid dalam usuluddin itu bisa menjadikan seseorang benar-benar beriman atau tidak? Itu diskusi panjang di kalangan para teolog. Dan madhabul muhaqqiqin gitu ya, atau qaul yang rajih dalam masalah ini bahwa muqallid atau orang yang bertaklid itu dengan syarat bahwa dia memastikan kebenaran apa yang diyakininya, i'tiqad jazim. Kan seperti bait yang melakoni itu, faqad iyazim biqaul ghair kafa wa ila lam yazal fil dhair. Jadi kalau seorang muqallid memastikan kebenaran secara pasti apa yang diyakininya meskipun dia nggak tahu dalilnya, mazhab jumhur ulama mengatakan dia beriman dan insya Allah ya, kita nggak bisa memastikan dia akan selamat. Nah, tapi supaya kita menghindar
dari dua tanda petik ancaman syubhat yang bisa meruntuhkan keimanan kita, memang seharusnya kita mempelajari meskipun dalil-dalil secara global, dalil-dalil akidah secara global. Minimal kalau ditanya sama orang Tuhan tuh ada, apa buktinya, kita bisa jawab lah, meskipun gak harus seteliti jawaban para teolog gitu kira-kira ya. Tapi kalau ada orang gak tahu dalil, kemudian dia memastikan kebenarannya, Tuhan ada, Quran firman Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi dan seterusnya, selamat atau tidak? Dia kafir atau bukan? Dia bukan kafir, dia mukmin. Walakinnahu asin ala qaul. Jadi berdasarkan satu pendapat itu orang yang berdosa. Orang mukmin tapi berdosa karena dia litarkin nazar, karena dia meninggalkan nazar. Nazar itu artinya berpikir, menalar, mencari dalil gitu. Padahal dia bisa kan. Lain cerita dengan orang yang nggak mampu sama sekali gitu ya. Kita bicara dengan orang yang punya kemampuan normal, dia nggak mau belajar akidah, pengennya ngikut doang. Nah, tapi ingat ya, muqallid atau orang yang bertaklid tapi tidak yajzim itu tidak memastikan kebenaran keyakinannya, artinya 50% katakan. Ditanya sama orang, Nabi Muhammad Nabi atau bukan? Ya 50% kayaknya Nabi, 50% bukan. Nah, ulama semuanya sepakat orang kayak begini tuh ghairu mu'min. Orang kayak gini tuh bukan orang beriman. Ingat ya, Islam itu punya konsep keimanan yang ketat. Iman tuh hanya bisa dikatakan iman yang sahih kalau dia bersifat pasti, jazim, kemudian mutabiq lil waqi, sesuai dengan kenyataan, nasyi'an dalil, dan bersandar pada dalil keyakinan ini. Jadi kalau Anda punya keyakinan, tapi keyakinannya baru sebatas sangkaan doang, ya dalam dugaan saya Muhammad itu nabi, itu bukan iman versi Islam. Ya, Islam nggak mengenal istilah dogma, dalam arti ada satu keyakinan diwariskan secara turun-temurun, Anda harus mengimani kebenaran keyakinan, tapi nggak ada buktinya sama sekali. Itu nggak ada sama sekali. Itu nggak ada sama sekali. Nah, muqallid yang dipersiapkan oleh para ulama itu, muqallid yang dia itu memastikan kebenaran apa yang diyakininya, tapi dia nggak tahu dalilnya. Adapun orang yang bertaklid, tapi dia nggak tahu dalilnya, sekaligus dia nggak memastikan kebenarannya, katakan dia ragu misalnya 50-50, Tuhan ada atau enggak ya? Iya, kayaknya ada kemungkinan. Itu bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Oke, itu diskusi panjang ya. Itu diskusi panjang di kalangan para teolog. Ini persoalan yang menarik. Bahkan terus terang saya setelah membaca buku ini mendapatkan ide yang barangkali kalau ada yang tertarik bisa dijadikan sebagai bahan disertasi, tesis atau disertasi ya. Itu persoalan qat'i dan dhonni dalam ilmu kalam. Jadi selama ini setahu saya belum ada satu karya ilmiah khusus yang menjelaskan secara terperinci dalam konteks membedakan mana sebetulnya perdebatan para teolog yang masuk kategori qat'iyat dan mana yang dhonniyat. Mungkin kalau bagi yang sudah pernah atau sering baca buku kalam paham apa yang saya maksud. Jadi kita perlu tuh membuat satu kajian khusus mana di antara, dan kan ada persoalan tentang nubuat, ilahiyat, sampai itu banyak perdebatannya. Seringkali kan ada tuduhan, oh ini melanggar yang qat'i, ini hadza min usuluddin, padahal itu bukan usul dalam arti dasar-dasar yang salah, yang kesalahannya itu, kesalahan memahaminya itu bisa berkonsekuensi pada kekufuran gitu ya. Itu perlu tahrirul masail gitu ya. Tahrirul masail, tahrir mahallun niza' itu. Gitu ya. Untuk menjelaskan titik tengkar di antara kelompok-kelompok kalam itu, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah gitu kira-kira ya, Ibadiyah dan lain-lain, Syiah. Itu mana kira-kira perdebatan yang sesungguhnya itu bersinggungan dengan masalah usul, sehingga kalau orang keliru itu berkonsekuensi pada kekufuran, dan mana yang terkategorikan furu gitu, dan itu banyak sebetulnya. Cuman itu hanya sebatas ide besar aja gitu ya. Dan kebetulan saya terinspirasi ide ini ketika membaca salah satu bagian halaman di buku ini juga. Itu menarik sepertinya, meskipun perlu kerja intelektual yang keras. Walhasil saya merekomendasikan buku ini. Ini risalah disertasi ya. Ini risalah disertasi, ini bukunya bagus. Kemudian bisa memberikan insight baru, memberikan wawasan. Ada banyak kutipan-kutipan para mutakallimin di sini. Ya, dengan segala kekurangannya itu sudah pasti ada. Buku ini memberikan
satu kajian yang penting untuk diketahui oleh siapapun yang tertarik dengan hazanah ilmu kalam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.